God is so good. Karena Tuhan itu sangat baik. Hallelujah. Haleluya. We always give praise and give honor to God, our Almighty Abba Father. Kita tuh selalu harus memberikan kemuliaan dan hormat pujian itu hanya bagi Allah Bapa kita. We can never imagine Kita tidak pernah bisa berimajinasikan how much He loves us. betapa besar kasihnya bagi hidup Your kita. mind cannot fathom Bahwa pikiran kita itu tidak bisa membayangkan the love of God over you. cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan itu kepada hidup saudara. When you fall in love, you love your girlfriend, you love your boyfriend. Dan pada saat saudara mungkin jatuh cinta, saudara jatuh cinta kepada pacar saudara. You are thinking of her, you are thinking of him Saudara itu every day. memikirkan dia setiap hari. I tell you, Saya bilang ini ya, God love you more, maybe 1,000 times. Tuhan lebih mencintai saudara mungkin 1000 kali lipat. The problem with the church is we don't really know how much He loves us. Masalahnya dengan gereja adalah kita belum menyadari betapa besar cintanya Tuhan atas hidup kita. When we realize Pada saat kita How bisa much? menyadari He loves us, betapa besar kasihnya, my goodness, oh, you will be so amazed. saudara akan terkagum-kagum. And you will realize you are never alone. Dan saudara akan sadar bahwa saudara itu tidak pernah sendiri. Never alone. Tidak pernah sendiri. So I'm always reminded, Jadi saya itu selalu diingatkan, anywhere I am, dimanapun saya berada, anything I'm doing, apapun yang saya lakukan, whatever I'm building, apapun yang sedang saya bangun, I always stop, saya selalu berhenti sejenak. even every morning, Bahkan setiap pagi, even every night. bahkan setiap malam, Sometimes I'm walking, sometimes I'm swimming. kadang-kadang kalau saya bekerja atau kadang-kadang kalau saya lagi berenang, I just stop, I say, Lord, thank dan you, saya hanya bilang, Tuhan terima kasih, I love you. saya cinta engkau You know, Tuhan. when you have this ability Saudara tahu to apabila saudara understand punya how kemampuan and who God is, untuk mengerti siapa how Tuhan much itu, He loves you, bagaimana Tuhan sangat Wow. mengasihi kita, it's so amazing. wah luar biasa saudara. Nothing can compare His love. Tidak ada yang bisa membandingkan cintanya Tuhan. Tonight we are going to share Malam hari ini saya akan sharingkan an encounter between a woman who do not know God and a man who is the prophet of God. bagaimana perjumpaan antara perempuan yang tidak mengenal Allah dan perjumpaan dengan orang laki-laki yang mengenal Allah. In the book of 1 Kings chapter 17 we read about the prophet Elijah, Di kitab 1 Raja-Raja 17 dikatakan bahwa Nabi Elia, how God sent him to make an appointment with a widow who does not know him. bagaimana Tuhan itu membuat sebuah pertemuan antara Nabi Elia dengan seorang janda yang tidak mengenal dengan Tuhan. So we ask ourselves, Jadi kita bertanya kepada diri kita, is that widow so important? apakah memang perempuan janda itu sangat penting? But she do not know God. Tapi kan dia tidak mengenal Tuhan. How come God can send His mighty, powerful prophet Bagaimana to see her? caranya Tuhan itu bisa mengirimkan nabinya yang luar biasa untuk melihat, berjumpa dengan Because perempuan ini? God uses things to move people. Karena Tuhan itu menggunakan hal-hal untuk menggerakkan orang-orang. And God told prophet Elijah, go to the city of Zarephath. Dan Tuhan berkata kepada Nabi Elia, pergilah ke Sarfat, There you will encounter a lady. dan kemudian engkau akan berjumpa dengan seorang perempuan. So Elijah, as a prophet who is very obedient, he went to Zarephath. Jadi Elia, Nabi Elia sebagai seorang nabi, itu dia pergi ke Sarfat karena dia taat. And as what God say, the lady was coming, picking up sticks, Dan because she was going to cook her last Dan meal. pada saat itu yang terjadi adalah dia berjumpa dengan seorang janda itu, di mana janda itu sedang mengumpulkan kayu untuk membuat makanan terakhirnya. I want to say that God is all-knowing. Saya ingin bilang gini, bahwa Tuhan itu mengetahui segala macam hal. He could have sent His prophet to another person who is wealthy and nicer. Mungkin dia bisa untuk mengirimkan nabinya untuk berjumpa dengan seseorang yang lebih kaya, lebih baik. But no, Tapi tidak saudara. He sent His prophet to a widow Dia mengirimkan nabinya kepada seorang janda who is going to make her last piece of bread. yang akan membuat roti terakhirnya.
And then she's going to die with her son. Dan kemudian dia akan mati dengan anak laki-lakinya. So I find this part of the Bible so interesting. Jadi saya mendapatkan bahwa ada sebuah ayat di Alkitab ini yang sangat menarik. Actually, who need who? The Sebenarnya- widow or the prophet? Sebenarnya siapa yang butuh siapa? Janda yang butuh nabi atau nabi yang butuh janda? God used both the needs Tetapi Tuhan menggunakan kedua dari mereka untuk mempertemukan kebutuhan mereka. to complete a powerful miracle. Untuk membuat mujizat yang sempurna. Elijah saw the widow. Elia berjumpa dengan perempuan He janda itu. asked the widow for a drink. Kemudian dia minta air minum dari janda itu. Drink is no problem. She can get it from the well. Kalau minum kan gampang ya, dia bisa cuma tinggal ambil dari sumur. Because of the drought Tetapi karena sumurnya that actually came from the mouth of Elijah, itu keluar dari mulut Elia, there was a very, very long drought that was destroying the land. oh jadi ada kekeringan yang sedang terjadi pada zaman itu karena keluar dari mulut Elia. Dan And itu God- menghancurkan tanah tersebut. And God asked Elijah to proclaim the drought over the land. Dan Tuhan itu bilang sama Nabi Elia untuk memproklamasikan kekeringan kepada tanah itu. And in this time of need, Dan di tengah-tengah kebutuhan ini, Elijah asked the lady, Nabi Elia itu bertanya kepada janda itu, "What are you doing?" She says, "I'm picking up sticks to make fire kamu ngapain? Kemudian perempuan itu menjawab, ya saya lagi ngambil so that I can cook my kayu last meal supaya saya bisa bikin api dan saya bisa bakar makanan terakhir saya. and my son and me will die." Kemudian saya dan anak saya akan Wow. meninggal. Wow. Elijah say no, Elia berkata, tidak, feed me first beri aku makan dulu. and your house will continuously have enough. Dan rumahmu akan selalu dicukupi. You wonder what the widow will think. Saudara mungkin berpikir apa yang perempuan janda ini berpikir. First, she do not know God. Satu, dia tidak mengenal Tuhan. Second, she did not know he is a prophet. Dua, dia tidak tahu bahwa Elia adalah seorang nabi. Third, he is demanding food. Yang ketiga, Elia ini kenapa kok minta makanan? Fourth is my last piece of bread. Yang keempat, ini adalah roti terakhir saya. How can he be so unreasonable? Kenapa dia itu tidak punya kebijakan gitu untuk saya? But this lady, Tetapi perempuan ini, janda Listen. ini, dengar. and something in her heart grow. Dan ada sesuatu di hatinya mulai bertumbuh. And that something is called faith. Dan itulah yang disebut dengan iman. She listened Dia mendengar and she believed. dan dia percaya. She believed the word of Elijah. Dia percaya kata-kata dari Nabi Elia. How many of us today Ada berapa banyak dari kita hari ini are in such a trouble, yang sedang ada dalam masalah. such a stress, Sangat stres mungkin. that you are listening, but nobody is telling you anything. Bahwa saudara itu mendengar, tapi tidak ada yang bilang sesuatu kepada Every saudara. day it gets worse and worse and worse. Setiap hari itu malah semakin buruk. It can be a sickness, it can be a financial problem, Mungkin it secara can be a keuangan, relationship problem. mungkin secara hubungan, mungkin secara sakit penyakit. Nothing. Tidak ada yang terjadi. I want to encourage you today. Saya ingin memberikan semangat bagi saudara. Always remember this principle. And Selalu ingat prinsip ini. this is a very good teaching for you. Dan ini adalah pengajaran yang sangat baik bagi saudara. The minute your problem, when you have nothing left, Di menit di mana ketika masalahmu itu sudah tidak ada solusi lagi. no solution, no money, no help, Tidak no ada nothing. solusi, tidak ada uang, tidak ada kesehatan, tidak ada apa-apa. You know, my life, Saudara tahu kehidupan saya? when I don't have nothing left, Pada saat saya tidak punya apa-apa, my wife know. istri saya tahu. Sometimes I'm happy Kadang-kadang saya tuh senang because I know God is going to do something. karena saya tahu Tuhan itu akan melakukan sesuatu. We must have the faith Kita itu harus punya iman to understand untuk mengerti who He is. siapa Tuhan itu. You sing just now, how great thou art. Mungkin saudara itu sudah bernyanyi, how great thou art, How great thou art. sebab kau besar. But do you really understand how great He is? Tapi apakah saudara benar-benar mengerti betapa besarnya Tuhan itu? Until you really understand how great He is, Sampai saudara mengerti benar-benar siapa Tuhan itu, your life hidupmu will not change. belum bisa berubah.
when you understand how great He is pada saat saudara mengerti betapa besarnya Tuhan itu, and know how great He is, dan kenal, tahu bagaimana besarnya Tuhan itu, and exercise in the faith that He dwells in, dan melatih iman kita di mana Dia itu tinggal, your life will all change. hidup saudara pasti akan berubah. Every single one of you, Setiap dari kita yang ada di tempat ini, everyone will change. semua orang You pasti akan will berubah. be transformed. Saudara akan berubah. Because now you know. Karena sekarang saudara tahu, dan saudara tahu That you have a superpower bahwa saudara sudah punya kuasa yang that besar is not going to leave you. yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. I'm going to share something very personal with you. Saya akan sharingkan sesuatu yang sangat personal bagi saudara. Charles know my life Charles testimony tahu tentang kehidupan saya because he kesaksian translates so saya. many services for me. karena dia sudah translate banyak ibadah dengan saya. But there's one time, Tetapi ada suatu waktu 2 years ago, 2 tahun yang lalu, I was in the island of Penang saya ada di Pulau Penang di in Malaysia. Malaysia Di Malaysia. because I have 2 clinics in Penang. Karena saya punya 2 klinik di Penang. And it was just another regular visit to my clinic. Ya, dan ini hanya bepergian saja berkunjung kepada klinik saya di Penang. I was staying at the Four Seasons Hotel, Kemudian saya tinggal di Hotel Four Seasons. and all of a sudden, Dan tiba-tiba I suffered a stroke. Tiba-tiba saya stroke. Big stroke. Saya stroke berat. I still remember it very clearly. Saya masih sangat ingat dengan jelas. I feel very hot inside my eye, Di mata saya, di dalamnya tuh rasanya sangat panas. and then start to lose control, Kemudian saya tidak bisa mengendalikan diri saya. cannot walk. Saya tidak bisa berjalan. My hands start like that, Kemudian tangan saya tiba-tiba jadi seperti ini. and I cannot walk Dan saya tidak bisa like berjalan. this. Saya jalannya itu terbata-bata. And I'm shocked. Dan saya shock, saya kaget saudara. I'm in the medicine business. Saya ini kan ada di bisnis kesehatan. I know exactly what is happening to me. Saya tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup saya. I say, no, Lord, Saya bilang, Tuhan tidak, help me. tolong saya. So I drove Jadi saya nyetir, my car to another state in Malaysia. jadi saya nyetir ke kabupaten lain di Malaysia. There was a private hospital that the cardiologist there was my partner. Ada rumah sakit private swasta di situ yang dimana kardiologisnya, dokternya itu teman saya, partner saya. When I walk into the hospital, I Pada called saat, him. pada saat saya berjalan masuk ke rumah sakit, saya telepon dia. I say, Dr. Billy, Saya bilang, Dokter Billy, I think I got a stroke. kayaknya saya stroke deh. Where are you? Where are you? I send the ambulance. Kau di mana? Kau di mana? Saya kirimkan ambulans sekarang. I say, I'm on the highway driving. He said, how can you Saya drive? bilang saya sedang ada di jalan tol lagi nyetir. Dia I tuh say, kaget. it's Loh, okay. My gimana right caranya hand, kau bisa nyetir? my right hand is still okay. Terus saya bilang, oh enggak apa-apa, saya masih bisa kok, tangan kanan saya masih bisa pegang. And I drove. Dan saya nyetir bawa mobil, I walked to the hospital saya jalan ke rumah sakit. like that, Seperti ini saudara. like a spastic man. Kayak orang yang sudah stroke setengah. I lost my hope. Saya kehilangan pengharapan saya. I lost my footing. Saya kehilangan. And they make all the tests. Kemudian saya dites semuanya. And after Dr. Billy say, brother, Dan setelah itu dokter bilang gini, I'm sorry to tell you, Saudara. your stroke is bad. saya harus sorry ya, saya bilang ini tapi stroke ini stroke berat. Wow. Wah, I also don't know to cry or not to laugh. bahkan saya tuh enggak tahu mau nangis pun sudah enggak bisa. My partner was crying. Partner saya, teman saya tuh nangis. That night in the hospital, Malam hari itu di rumah sakit, I couldn't sleep. saya tidak bisa tidur. I told myself, God, Saya bilang kepada diri saya, I Tuhan, never imagined saya tidak pernah menyangka that I will suffer a stroke. bahwa saya akan menderita penyakit stroke. So God, I'm coming home. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pulang saja kalau begitu.
So I take off all the thing from the hospital. Jadi semua peralatan-peralatan rumah sakit saya lepas. I walk Saya to jalan-jalan. the car. Saya keluar kembali ke mobil. 1 a.m. Jam Very 1 pagi. easy. Jam 1 pagi. The security, hey, Pak, Ince, no, Tiba- don't worry, don't worry. Tiba-tiba I go car. satpamnya bilang, kenapa itu keluar? Terus saya bilang, oh enggak apa-apa. I drive back, Kemudian saya nyetir pulang kembali. go back to my hotel. Saya kembali lagi ke hotel. I tell the reception, don't disturb me. Saya bilang kepada resepsionisnya, jangan ganggu saya. Keep my room open, here's my credit card. Pokoknya buka saja, kamarnya dibuka saja, ini kredit card saya dipegang silahkan. I go back to my room, Kemudian saya naik ke kamar saya, switch off my phone, saya matikan handphone saya. and as the door closed behind the hotel, my room, Dan kemudian saya tutup pintunya, I told God, saya bilang, Tuhan gini. I say, Father, Saya bilang, Bapa, only 2 ways. hanya 2 cara. You either heal me Apakah Tuhan akan sembuhkan saya, or you take me home. atau mending Tuhan pulangkan saya saja. No more solution. Sudah tidak ada solusi, saudara. So one day, no makan, no minum, nada, nothing. Jadi di hari pertama saya tidak makan, saya tidak minum, tidak terjadi apapun. Second day, Hari kedua, third day, hari ketiga, I was thinking third day, wow, Jesus resurrected on third day. saya bilang, oh ini mungkin di hari ketiga ya, soalnya kan Yesus itu bangkit di hari Third ketiga. day came, nothing. Hari ketiga tidak terjadi apa-apa. Now I'm very thirsty, but I Sekarang want to saya- die without food. Sekarang saya sudah sangat haus, tapi saya tuh mau mati tanpa makanan. This was how serious it was. Ini adalah segitu seriusnya ya saudara. I believe Saya percaya when the widow spoke to the prophet, pada saat janda itu berbicara kepada Nabi, her situation was similar. situasinya itu mungkin sama. She's gonna die. Dia akan mati. Worse, she have a child. Lebih buruk lagi, dia tuh punya anak. There's no more food. Dan tidak ada makanan lagi. Wadoy. Waduh, How? bagaimana caranya? I wish nobody experienced this in your life. Saya berharap bahwa tidak ada seseorang pun di sini akan mengalami hal serupa. Don't come to a dead end and then you look up to Jesus. Jangan nanti sampai ke titik akhirnya sudah mentok baru mau melihat kepada Yesus. Maybe you will never find him in time. Mungkin saudara tidak akan menemukan Yesus. So I give up to live. Jadi saya sudah tidak mau hidup lagi. You know what happened on the 4th day? Saudara tahu apa yang terjadi di hari keempat? I woke up. Saya bangun, I was sleeping on my chest. saya itu tidur tengkurap begini. I was able to push myself up Dan saya bisa Sit mengangkat down. diri saya bangun, for saya 2 duduk seconds. selama 2 detik. Then I realized, my hand okay already. Dan tiba-tiba saya langsung menyadari, loh kok tangan saya jadi sempurna? I stand up, Kemudian saya berdiri lagi, oh good, loh kok sudah jadi Waduh. sehat? oh good. Oh deh, kok sudah jadi sehat? Fever, night fever. Hallelujah. Haleluya. My fever. God heal me completely. Tuhan tiba-tiba menyembuhkan saya secara utuh. How? Bagaimana caranya saudara? Only He loves me. Hanya karena saya tahu dia And only mengasihi He knows. saya. Dan hanya dia yang mampu melakukan. Wadoy. Waduh, That day, di hari itu, that day I go down di hari itu saya turun to the restaurant by the sea. saya makan di restoran di Of pinggir course. laut. Mas kena makan lah. Pasti ya saya tuh sangat lapar. All day never eat. 4 hari loh saya enggak makan. So I eat, I Jadi saya relax. makan, saya santai. I said, Lord, Saya bilang, Tuhan, thank you. terima kasih. You heal me. Engkau sudah menyembuhkanku. After that, I drive all the way back to the hospital. Kemudian setelah itu saya nyetir lagi kembali pergi ke rumah sakit. I walk in to see the doctor, Billy. Jadi saya jalan masuk, saya ketemu dengan dokter Like Billy. this. Seperti ini saudara. His door like that, he's sitting there. Pintunya di situ, dia duduk di I situ. stand at the door, I say, Billy. Kemudian saya berdiri, saya bilang, Billy. Wow, Dia what langsung, happened? Wow, apa yang terjadi? He as a doctor never know that God can heal. Like Dia that. sebagai dokter tidak akan pernah menyangka bahwa Tuhan itu sanggup untuk menyembuhkan. No seperti itu. medicine, Tidak ada obat-obatan, only faith. hanya dengan iman. Only faith. Hanya dengan iman. Faith
is going to change everything in your life. Iman itu yang akan mengubahkan begitu banyak hal di hidup saudara. If I never had faith to believe that Jesus will heal me, Kalau saya tidak pernah punya iman untuk percaya bahwa Yesus yang akan today I'm menyembuhkan not saya, here. I'm in heaven. hari ini saya tidak akan berdiri di sini saudara, saya sudah ada di surga. But today, Tetapi hari ini, I know saya tahu that the devil cannot kill me. bahwa iblis tidak bisa membunuh saya. I know Saya tahu that I'm going to be more than a conqueror bahwa saya akan menjadi lebih dari pemenang for Jesus Christ. melalui Yesus Kristus. And I live my life like Dan that. saya hidup seperti itu, saya menjalani hidup saya. The woman at the well Seorang janda itu yang ada di sumur, had no more solution. itu dia sudah tidak punya solusi saudara. The only thing she is facing now is death. Satu-satunya hal yang dia sedang hadapi sekarang adalah kematian. But Tapi when she heard pada the saat man dia of God, mendengar anak Allah, faith rose up iman mulai and she bangkit. said, Dan dia bilang, I believe. saya percaya. And she gave her bread. Kemudian dia memberikan roti. And she lived. Dan kemudian dia hidup. I believe she became one of the more prosperous women in Zarephath. Saya percaya, saya yakin bahwa dia itu menjadi orang yang kaya di Sarfat pada saat Because itu. the Bible say her flour and her oil never run out. Karena Alkitab mencatat bahwa tepungnya dan minyaknya itu tidak pernah habis. How many of you want to have oil and flour that never run out in your Ada life? berapa banyak orang yang pengen bahwa minyak dan tepung itu tidak akan pernah habis di hidup kita. God is able to deliver to you Karena Tuhan itu sanggup untuk menyediakan bagi kita. whatever you need. Apapun yang saudara butuhkan. If you only believe, Apabila saudara hanya percaya. if you only believe and you ask. Apabila saudara hanya percaya dan meminta. The Bible says he is able to do exceedingly, abundantly, above all. Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukan segala sesuatunya lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan. Today I'm sharing with you this testimony is not a third party. Hari ini saya sharingkan kesaksian ini bukan mengenai orang It's ketiga. me. Ini adalah diri I saya. have the report in my house. Dan saya punya reportnya di rumah saya. God heal me. Tuhan menyembuhkan saya. Do I look like a stroke person? Apakah saya kelihatan seperti orang stroke? And no stem cell. Dan belum stem cell pada saat itu. God is all powerful. Tuhan itu sangat berkuasa. He is Jehovah Rapha, Dia adalah Jehovah Rafa. the Lord that heals us. Tuhan yang menyembuhkan. How many of you right now, Ada berapa banyak dari Right saudara now, sekarang there is pain in your body? Put your hand where yang the pain mungkin is. Right tubuhmu itu now, ada sakit atau dimanapun letaknya God is going to sekarang. show you. Karena Tuhan itu yang akan memperlihatkan You bagi put your saudara. hand where the pain, anywhere Saudara you put, taruh tangan saudara di tempat di mana You saudara believe. rasa sakit dan saudara God percaya will heal you now. Tuhan akan menyembuhkan saudara the name of sekarang Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. He is the God Karena dia of adalah miracles. Tuhan yang mampu untuk melakukan mujizatnya. Lord, you heal them Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka. wherever they are, whatever they need. Dimanapun, apapun yang mereka butuhkan. Sickness, diseases, Sakit, penyakit, relationships, hubungan, financial, keuangan, wisdom, hikmat. heal them. Sembuhkan mereka. Every single one of them Setiap dari mereka in Tuhan. the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Let them see who you are. Biarlah mereka bisa melihat Let siapa them Engkau know how Tuhan. much you love them. Biarlah mereka bisa mengenal dan tahu Hallelujah. betapa besar kasih-Mu atas hidup mereka. Wow, Wow. this is the God you serve. Ini adalah Allah Tuhan yang kita sembah saudara. He loves you so much. Dia sangat mengasihi saudara. Nobody in this world can Tidak. love you more than Him. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mencintai saudara selain daripada Tuhan. Tonight, Malam hari ini, as you go back, realize this in your heart pada saat saudara pulang, saudara itu harus sadar di hati saudara that He is your God. bahwa Dia adalah Tuhan. He is your provider. Dia adalah penyedia. He is your healer. Dia adalah penyembuh. He is your everything. Dia adalah segalanya. He is your almighty King. Dia adalah raja yang sangat berkuasa. He is with you Dan dia ada bersama-sama dengan all the saudara. day of your life. Di setiap kehidupan saudara. Amen and amen. Amin, amin, dan amin. Hallelujah. Haleluya.
Korabakasheketerebe. God is so good. Tuhan itu sangat baik. I never regret Saya tidak pernah menyesal knowing Him untuk mengenal Tuhan. because He found me. I never found Him. Karena Tuhan yang menemukan saya, bukan saya yang menemukan Tuhan. None of us can ever hide from the love of God. Tidak ada satupun dari kita yang bisa sembunyi dari cintanya Tuhan. Jesus is the good shepherd. Karena Yesus itu adalah The gembala Bible yang baik. says He leaves the 99 and He go and look for the one. Alkitab berkata bahwa dia akan meninggalkan 99 demi mencari satu yang terhilang. We are all the one Dan that He kita look for. semua ini adalah orang yang satu itu yang Know hilang. that Tahu you are hal itu. so important to Him. Karena saudara itu sangat penting di hadapan Tuhan. Somebody here may be thinking you are worthless. Ada saudara mungkin di sini menganggap bahwa saudara ini tidak berguna. Nobody love you. Tidak ada yang mencintai saudara. Tonight you know God loves you. Malam hari ini saudara harus tahu bahwa Tuhan itu mengasihimu. The Almighty God Bahwa loves you. Allah yang begitu luar biasa You mengasihimu. are never alone. Dan engkau tidak pernah In sendiri. the name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Tonight I want to share also Malam hari ini saya juga ingin sharing a little bit of what is happening in our world today. sedikit dari apa sebenarnya yang sedang terjadi di dunia. ini. Maybe in Temanggung, Mungkin di Temanggung, you are sheltered from the news of what is happening in the world. saudara itu mungkin tidak terlalu terpapar dengan kabar-kabar yang ada di seluruh dunia ini. Yesterday I shared about all the problem in our world today. Kemarin itu saya sharingkan begitu banyak masalah yang dunia kita sedang hadapi. Actually, all the problem that the world is facing, Sebenarnya setiap masalah-masalah yang dunia kita sedang hadapi, one way or another is caused by America. satu hal atau yang lain itu sebenarnya diciptakan oleh Amerika. Because America for the longest time in the last 50, 60 years, Karena Amerika itu sudah sejak 56 tahun belakangan they ini, have always been the leader in the world. mereka itu selalu menjadi leader, menjadi pemimpin bagi dunia Being ini. a leader in the world also means they have to print a lot of dollars to help every country. Maksudnya apa? Adalah menjadi pemimpin untuk negara-negara yang lain, berarti mereka harus menciptakan uang terus-menerus untuk menolong negara-negara tersebut. With helping many countries, Dengan menolong banyak negara, they hope mereka berharap the forefathers of America, bahwa penentu-penentu dari Amerika they itu, hope that the world will see how, who, what America stands for. mereka berharap bahwa negara-negara itu bisa lihat siapakah Amerika ini. And they hope to change all the world to be like them. Dan mereka tuh berharap supaya seluruh negara itu bisa mengikuti Amerika. America is everything about liberty and freedom. Amerika itu segala sesuatu tentang liberty atau kebebasan. I am a Singaporean, Saya ini seorang warga negara Singapura, but I lived in America. tapi saya juga pernah tinggal di Amerika. And really, I love America. Dan jujur, saya sangat It's mencintai a Amerika. beautiful country. Itu adalah negara yang luar biasa. And today, all the problems of the world is actually caused by America. Hari ini sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di dunia itu diciptakan oleh I Amerika. don't have time to go into the historical facts, Saya tidak punya waktu untuk berbicara tentang sejarah, fakta-faktanya. but I will tell you Tapi satu hal yang ingin saya that katakan, America bahwa Amerika is so strong today itu sangat kuat sekarang, that bahwa if America has a weak president, the world will be weak. apabila Amerika itu presidennya lemah, maka negara-negara di dunia itu akan menjadi lemah. If America has a strong president, Apabila Amerika itu punya presiden yang kuat, the world will be strong. maka negara-negara itu dunia ini akan menjadi kuat juga. Today, the president of America, Joseph Biden, Hari ini presiden dari Amerika Joe Biden is too old. itu sudah terlalu tua. He is also sick. Dia itu juga sakit. He has dementia. Dia itu punya demensia. And you know, I'm not sure, but we have seen him fall up the stairs, fall down the stairs, fall from the Saya tidak bicycle. tahu ya, mungkin saudara ada yang pernah lihat atau tidak, tapi berkali-kali dia tuh selalu kadang-kadang jatuh dari tangga, jatuh dari mana. Even the recent naval address, he also fall on the stage Bahkan waktu itu pernah dia tuh terjatuh dari sebuah altar pada saat ada pertemuan. because he's old. Karena dia tuh sudah tua, saudara. Actually, when I see that, I feel pity for him.
Pada saat saya melihat dia, sebenarnya saya itu kok kasihan jadinya. Because Joseph Biden is a politician all his life. Karena Joe Biden itu memang adalah seorang politikus di sepanjang hidupnya. He has been the vice president to Obama. Dia pernah menjadi wakil presiden dari Obama. Today, although he is the president of America, Hari ini meskipun dia adalah presiden dari Amerika, actually he is still the vice president sebenarnya dia tuh tetap menjadi wakilnya. because they are controlling him. Kenapa? Karena Joe Biden itu dikontrol. There is a group of people in America Ada grup di Amerika, sekelompok orang from very, very different sectors. dari sektor-sektor yang berbeda. They are known as the deep state. Deep state? Deep state. Deep state. Deep state. Oke, jadi mereka itu terkenal dengan orang yang mendalam, terdalam. They are shadows, Mereka itu kayak bayangan, seperti but they bayangan. control the whole economy of America. Tetapi mereka yang mengontrol setiap ekonomi yang ada di seluruh Amerika. I know because I investigate. Saya tahu karena saya menginvestigasi, One of the main leaders salah satu leader pemimpin, is a man called George Soros. namanya itu adalah George Soros. George Soros is a multi-billionaire George Soros itu konglomerat in the 70s and the 80s. di tahun 70 dan 80. But in the 1970s, Tetapi di tahun 1970-an, George Soros proclaimed George Soros itu memproklamasikan that he hate America and he will bring America down. bahwa dia benci Amerika dan dia akan membawa Amerika itu jatuh. So he started to use money Jadi dia menggunakan uang to sponsor university students untuk mensponsor orang-orang yang ada di universitas who follow his vision. untuk mengikuti visinya. 1979 Tahun 79 to 89, ke tahun 99, 89 ke tahun 99, 2009, tahun 2009, 2019. tahun 2019. 40 years. 40 tahun, Today, George Soros is 93 years old. hari ini George Soros itu umurnya 93. He started his dream of destroying America 40 years ago. Dia memulai untuk memiliki mimpi untuk menghancurkan He Amerika spent dari 40 tahun yang lalu. Billions and billions of dollars Dan educating jutaan dolar itu dia gelontorkan untuk memberikan edukasi, a new group of Americans untuk menciptakan sebuah grup yang baru di Amerika that basically hate America. yang pada dasarnya benci Amerika. After 40 years, Setelah 40 tahun, we are 2023 now. kita ini tahun 2023. So from 1979 to now is 45 years. Jadi dari tahun 79 sampai tahun 2023 itu 45 Now, tahun. We Sekarang start to see the result Kita of one mulai- generation kita mulai melihat hasil dari satu generasi that is against America. yang membenci Amerika, menentang Amerika. That's why today the political situation in America Makanya kenapa di hari ini situasi politik di Amerika is very dangerous. itu sangat berbahaya. It's always the Democrats versus the Itu Republicans. selalu tentang Demokrat melawan Republikan. The Democrat are the left, Republican are the right. Republikan itu yang sebelah kanan, Demokrat itu yang sebelah kiri. Republican right means they are God-fearing people. Republikan itu berada di sebelah kanan, artinya adalah mereka yang orang-orang yang takut akan Tuhan. I see Tapi saya melihat that America is slowly being destroyed from inside. bahwa Amerika itu sedang dihancurkan dari dalam. I love America. Saya sangat mencintai Amerika. America has been good to me. Amerika itu sudah sangat baik bagi saya. I will still live in America. Dan saya juga mungkin nanti masih pengen tinggal di Amerika. I will still buy a house in my favorite place in Saya America. masih mau untuk beli rumah di Amerika. And pray for America. Dan mari kita berdoa juga untuk Because Amerika. if America is weak, the world have many war. Karena apabila Amerika itu lemah, maka dunia ini akan terjadi banyak peperangan. Blessings. Jadi diberkatilah. Pray for also next year Indonesia. Dan kita juga harus berdoa untuk tahun depan Indonesia next Indonesia. year also election. Karena Indonesia tahun depan kita juga pemilu.
And we need a good, righteous leader. Dan kita butuh pemimpin yang benar, yang baik. And God will continue to bless Indonesia. Dan Tuhan akan terus memberkati Indonesia. Amen. Amin. I also like Indonesia. Saya juga sangat mencintai Indonesia. I come to Indonesia a lot Saya datang ke Indonesia sangat banyak to serve God. untuk melayani Tuhan. And let us pray. Mari kita berdoa. Father, in the name of Jesus, I thank you. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berterima I thank you kasih. because of who you are. Aku berterima kasih karena siapa Engkau, I thank you Tuhan. that you continue to heal my brothers and my sisters. Aku berterima kasih karena Engkau akan menyembuhkan saudara-saudaraku Continue di to sini. put them in position of greatness. Dan aku berterima kasih karena Engkau akan menempatkan mereka di tempat yang luar biasa. In everything that they do, Di setiap hal yang mereka that they lakukan. will be great in you. Mereka akan menjadi luar biasa di dalam-Mu. That they will know you more. Dan mereka akan tahu, kenal That they Engkau. will excel in Dan their mereka akan community. menjadi luar biasa di dalam hidup mereka. They will excel in their home. Dan mereka akan menjadi luar biasa di rumah And mereka. that this church will be the Shekinah glory. Gereja Temanggung. ini akan menjadi Shekinah glory di Temanggung. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. Amin.